Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Risma Rahmayani dengan NIM akhir 031, salah satu anggota kelompok dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ferry Kawita selaku dosen pengampu analisis laporan keuangan atas kesempatan yang telah diberikan. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas terkait analisis laporan keuangan pada perusahaan bisnis PT Ultra Jaya Milk Trading and Company dan pada perusahaan non-bisnis yaitu Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia. Kami harap penyampaian ini bisa bermanfaat. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Risma Rahmayani dengan NIM akhir 031. Lalu ada Febi Amelia Widya Putri dengan NIM akhir 032. Selanjutnya ada Nida Hairuni Safa dengan NIM akhir 033. Berikutnya ada Ines Zelita Putri dengan NIM akhir 036. Dan yang terakhir ada Azahra Aisyah Nabila Mahfud dengan NIM akhir 038. Memperkenalkan diri, nama saya Febi Amelia Widya Putri dengan NIM 23500911032 yang akan menjelaskan latar belakang dan slide selanjutnya. Terdapat latar belakang di mana laporan keuangan, terutama neraca dan laporan laba rugi, menjadi alat penting untuk menganalisis kinerja organisasi. Pada perusahaan seperti PT Ultra Jaya, laporan keuangan berorientasi pada profitabilitas dan efisiensi operasional guna mendukung pertumbuhan bisnis. Sebaliknya, Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia sebagai organisasi non-profit fokus pada transparansi penggunaan dana serta efektivitas dalam menjalankan program sosial. Perbedaan tujuan ini memengaruhi cara keduanya mengelola keuangan. PT Ultra Jaya mengutamakan nilai tambah bagi pemegang saham dengan memaksimalkan pendapatan dan mengelola pengeluaran secara efisien. Sementara itu, Yayasan Habitat lebih berfokus pada pencapaian dampak sosial yang signifikan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan perumahan. Pemahaman mendalam tentang laporan keuangan kedua jenis organisasi ini membantu mengevaluasi kesehatan finansial, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan strategi selaras dengan visi dan misi masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan neraca dan laporan laba rugi pada organisasi perusahaan bisnis dan non-bisnis. Laporan keuangan merupakan alat penting bagi setiap jenis organisasi untuk mencerminkan kondisi keuangan dan kinerjanya. Pada organisasi bisnis, terdapat perusahaan komersial. Laporan keuangan dirancang untuk mengukur profitabilitas dan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis yang bertujuan meningkatkan keuntungan. Sementara itu, pada organisasi non-bisnis, laporan keuangan lebih berfokus pada transparansi pengelolaan dana yang digunakan untuk mendukung tujuan sosial atau kemanusiaan. Neraca dan laporan laba rugi adalah dua komponen utama dalam laporan keuangan yang berfungsi memberikan gambaran menyeluruh terkait posisi keuangan seperti aset, liabilitas, dan ekuitas, serta performa keuangan dalam suatu periode tertentu. Meskipun struktur dari fungsi dasarnya mirip, terdapat perbedaan mendasar dalam penyusunan dan penggunaan laporan ini pada organisasi bisnis dan non-bisnis. Melalui studi kasus ini, kami akan membahas bagaimana neraca dan laporan laba rugi disusun dan digunakan pada organisasi bisnis seperti PT Ultra Jaya, serta organisasi non-bisnis seperti Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia. Selain itu, pembahasan akan mencakup perbedaan utama dalam komponen, format, dan orientasi laporan serta kedua jenis organisasi tersebut. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azahra Aisyah Nabila Mahfud dengan NIM 23500911038. Di sini saya akan membacakan laporan laba rugi pada perusahaan bisnis Ultra Jaya Milk Trading and Company. Berdasarkan laporan laba rugi PT Ultra Jaya Milk Trading and Company, dapat kita lihat bahwa perusahaan mengalami peningkatan pendapatan dari tahun sebelumnya, yaitu dari sekitar 2,1 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi lebih dari 2,2 triliun rupiah di tahun 2024. Meskipun laba kotor juga meningkat, ada lonjakan signifikan pada beban operasional di tahun 2024. Namun laba sebelum pajak dan laba bersih tetap menunjukkan kenaikan, dengan laba bersih mencapai lebih dari 255 miliar rupiah. Dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun ada peningkatan pengeluaran, perusahaan tetap berhasil meningkatkan profitabilitasnya.
Selanjutnya kita akan melihat bagaimana hal ini memengaruhi rasio keuangan perusahaan. Saya Azhara Aisyah Nabila Mahfudz dengan NIM 23500911038 akan melanjutkan menjelaskan neraca pada perusahaan bisnis Ultra Jaya Milk Trading and Company. Berdasarkan neraca PT Ultra Jaya Milk Trading and Company, total aset perusahaan mengalami peningkatan dari sekitar 7,5 triliun rupiah di tahun 2023 menjadi lebih dari 8,4 triliun rupiah di tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan aset lancar, termasuk piutang dan kas. Di sisi lain, kewajiban perusahaan juga mengalami peningkatan dari sekitar 836 miliar rupiah di tahun 2023 menjadi lebih dari 1 triliun rupiah di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya tambahan utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, ekuitas perusahaan tetap mengalami pertumbuhan positif, naik dari sekitar 6,6 triliun rupiah menjadi lebih dari 7,3 triliun rupiah. Ini menandakan bahwa perusahaan masih memiliki fundamental keuangan yang kuat. Dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa perusahaan terus berkembang dengan meningkatkan asetnya, meskipun diiringi dengan kenaikan kewajiban. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nida Hairunisafa dengan NIM 23500911033. Di sini ada laporan laba rugi pada Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia. Ini data yang kami dapatkan dari website laporan kegiatan Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia akhir tahun pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2022. Slide selanjutnya, neraca pada Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia. Di sini terdapat data akhir tahun pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2022. Akan diri kembali, saya Feby Amelia Widya Putri dengan NIM akhir 1032. Di sini terdapat perbedaan laporan laba rugi dan neraca pada perusahaan bisnis dan perusahaan non-bisnis. Laporan keuangan merupakan alat penting untuk menilai kondisi dan kinerja organisasi. Dalam pembahasan ini akan dibahas perbedaan laporan laba rugi dan neraca pada organisasi bisnis dan non-bisnis sebagai langkah memahami karakteristik serta tujuan masing-masing jenis organisasi. Aspek pertama yaitu tujuan laporan keuangan. Pada perusahaan bisnis, tujuan utama laporan keuangan pada organisasi bisnis adalah memberikan informasi kepada pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, dan kreditor mengenai kemampuan organisasi dalam menghasilkan laba dan mempertahankan keberlanjutan operasionalnya. Laporan ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan investasi, evaluasi kinerja, dan perencanaan strategis. Pada perusahaan non-bisnis, di sisi lain, laporan keuangan pada organisasi non-bisnis bertujuan untuk memberikan transparansi mengenai penggunaan dana yang diterima dan memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan sosial kemanusiaan atau keagamaan organisasi. Laporan ini penting untuk mempertahankan kepercayaan dari donor, anggota, dan pemangku kepentingan lainnya. Aspek selanjutnya yaitu sumber pendapatan dan jenis pengeluaran. Pada perusahaan bisnis, pendapatan diperoleh dari jasa penjualan barang dan jasa. Pengeluaran terdiri dari biaya operasional seperti biaya bahan baku, pemasaran, distribusi, dan administrasi. Sedangkan pada perusahaan non-bisnis, sumber pendapatan utama adalah donasi, hibah, dan kontribusi lainnya. Pengeluaran difokuskan untuk mendanai program-program sosial, kemanusiaan, pendidikan, atau kegiatan lain yang sesuai dengan misi organisasi. Aspek selanjutnya yaitu standar akuntansi yang digunakan. Pada perusahaan bisnis, dalam pelaporan keuangan, organisasi bisnis mengikuti standar akuntansi umum yang berlaku seperti standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sedangkan pada perusahaan non-bisnis, laporan keuangan organisasi non-bisnis umumnya disusun berdasarkan standar akuntansi untuk entitas nirlaba seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 di Indonesia yang mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba. Dan aspek terakhir yaitu orientasi laporan. Pada perusahaan bisnis, berorientasi pada laba dan pertumbuhan ekonomi serta berfokus pada pencapaian nilai bagi pemegang saham dan investor. Sedangkan pada perusahaan non-bisnis, berorientasi pada pencapaian tujuan sosial, akuntabilitas terhadap penggunaan dana, dan peningkatan dampak positif terhadap masyarakat. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri.
Saya Ines Selita Putri dengan akhir NIM 1036. Saya akan membahas analisis rasio keuangan dari PT Ultra Jaya Milk. Bagian A, rasio likuiditas. Current rasio 540% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aktiva lancar 5,4 kali lebih besar dibanding utang lancarnya. Bisa diinterpretasikan perusahaan yang sangat liquid. Quick rasio 386%, sama seperti current rasio tapi lebih ketat karena tidak menghitung persediaan. Cash rasio 30,5%, dari setiap Rp1 utang lancar hanya 0,305 rupiah yang tersedia dalam bentuk kas. Ini cukup rendah, artinya kas yang tersedia tidak terlalu besar. Bagian B, rasio leverage. Debt rasio 12,23% menunjukkan bahwa hanya 12,23% dari total aset yang dibiayai dengan utang. Debt to equity rasio 14,09% menunjukkan perusahaan lebih banyak menggunakan ekuitas dibanding utang. Time interest earned rasio 6,7 kali, perusahaan mampu membayar bunga utangnya 6,7 kali lipat dari pendapatan operasionalnya. Fixed charge coverage rasio 8,8 kali, mirip dengan time interest earned rasio tetapi lebih luas cakupannya. Bagian C, rasio aktivitas. Perputaran persediaan 1,1 kali per tahun. Perusahaan menjual dan mengganti persediaannya sekali dalam setahun. Average days inventory 344 hari. Barang tersimpan di gudang selama hampir setahun sebelum terjual. Perputaran piutang 3 kali setahun. Piutang dikumpulkan 3 kali dalam setahun. Receivable collection period. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menagih piutang adalah 125 hari. Bagian D, rasio keuangan, gross profit margin. Laba kotor terhadap penjualan cukup tinggi, yaitu 34,80%. Profit margin 11,15% dan net profit margin 9,71%. Menunjukkan laba bersih dari penjualan setelah dikurangi semua biaya. Return on assets 2,63% dan return on equity 3,48%. Pengembalian investasi terhadap aset dan ekuitas relatif kecil. Bagian E, rasio penilaian. Earnings per share 0,32, laba per lembar saham. Price earning rasio 8,23 kali harga saham dibandingkan dengan laba per saham. MBV rasio 2,83 kali rasio antara harga pasar saham dengan nilai bukunya. Kesimpulannya, PT Ultra Jaya memiliki likuiditas yang sangat baik, leverage rendah tetapi profitabilitas yang cukup kecil dibanding dengan aset dan ekuitasnya. Perusahaan memiliki perputaran persediaan yang lambat yaitu 344 hari yang bisa menjadi perhatian dalam manajemen stok. Laporan keuangan common size, yaitu metode analisis yang menyajikan setiap akun berbagai persentase dari total aset atau total ekuitas dan kewajiban. Tujuannya membantu membandingkan keuangan perusahaan antar tahun atau dengan industri lain. Aset lancar, kas dan setara kas meningkat dari 9% di 2023 ke 26% di tahun 2024. Menunjukkan likuiditas yang lebih kuat. Persediaan menurun dari 17% di 2023 ke 16% di 2024. Efisiensi dalam manajemen stok. Aset tidak lancar meningkat dari 37% di 2023 ke 42% di 2024. Investasi lebih besar pada aset tetap yang bisa berdampak jangka panjang. Total kewajiban meningkat dari 10% di 2023 ke 12% di 2024. Perusahaan masih mengandalkan ekuitas dibandingkan utang yang mengurangi risiko finansial. Kewajiban lancar turun dari 84% di 2023 ke 11% di 2024. Penurunan drastis ini menunjukkan perusahaan telah melunasi banyak kewajiban jangka pendeknya. Utang usaha meningkat dari 50% ke 7%, bisa berarti meningkatan pembelian kredit dari pemasok.
Bagian C, ekuitas. Ekuitas meningkat dari 78% di 2023 ke 87% di 2024, menandakan keuangan yang lebih kuat dengan lebih banyak pembiayaan dari modal sendiri. Kesimpulannya, likuiditas meningkat, utang berkurang, dan ekuitas bertambah. Izin untuk memperkenalkan diri, saya Risma Rahmayani dengan NIM 031. Baik, pada slide ini terdapat analisis laporan keuangan laba rugi common size pada PT Ultra Jaya Milk Trading and Company. Ada pendapatan dan laba kotor. Beban pendapatannya mencapai 65% sehingga laba kotornya hanya 35%. Lalu ada beban operasi dan administrasi. Beban operasinya tinggi yaitu 90% dengan beban administrasi 20% dan beban bunga 0%. Lalu ada laba operasi dan EBIT. Laba operasinya 10%, tetapi EBIT-nya 0%, yang menunjukkan tingginya beban operasional. Berikutnya ada laba sebelum pajak. Perusahaan masih mencatat laba sebelum pajak sebesar 11%, yang kemungkinan dari pendapatan non-operasional. Dapat disimpulkan bahwa beban yang tinggi menjadi tantangan utama. Maka dari itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi untuk profitabilitas yang lebih baik. Selanjutnya pada slide ini masih bersama dengan saya Risma Rahmayani dengan NIM akhir 031. Pada slide ini terdapat indeks pada PT Ultra Jaya Milk Trading and Company. Yang pertama itu ada aset. Aset lancar termasuk piutang dan persediaan mengalami perubahan dengan aset tidak lancar meningkat dari 86,65% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024. Lalu, goodwill dan aset tak berwujud selain goodwill. Goodwill tidak tercatat di tahun 2024, sedangkan aset tak berwujud selain goodwill sebelumnya 91,3% di tahun 2023. Berikutnya ada kewajiban. Total kewajiban meningkat dari 80,91% pada tahun 2023 menjadi 100% pada tahun 2024. Kewajiban lancar sangat tinggi di tahun 2023, yaitu 790,12%, namun kini hanya menjadi 100%. Berikutnya ada ekuitas. Ekuitas mengalami kenaikan dari 83,93% pada tahun 2023 dan menjadi 100% pada tahun 2024, yang menunjukkan posisi keuangan yang lebih stabil. Kesimpulannya, secara keseluruhan, perusahaan mengalami peningkatan ekuitas dan aset tidak lancar, serta perbaikan struktur kewajiban lancar. Ini menunjukkan langkah menuju stabilitas keuangan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil analisis perhitungan rasio keuangan pada Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia. Yang pertama ada rasio likuiditas, terdapat current ratio sebesar 161%, sehingga dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap RP1 hutang lancar dijamin dengan RP1,61 aktivitas lancar. Semakin tinggi current ratio, semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya. Selanjutnya ada quick ratio sebesar 159%. Dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap RP1 hutang lancar dijamin dengan RP1,59 aktiva lancar yang paling lancar. Selanjutnya, cash ratio sebesar 147%. Dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap RP1 hutang lancar dijamin dengan RP1,47 uang kas dan yang segera menjadi kas. Yang kedua ada rasio leverage. Terdapat debt ratio sebesar 73,84%, artinya aktiva perusahaan 73,84% dibelanjai dengan hutang. Semakin tinggi debt ratio ini menunjukkan perusahaan semakin beresiko. Semakin beresiko, kreditor meminta imbalan semakin tinggi. Selanjutnya ada debt to equity ratio sebesar 282%. Dari perhitungan ini diperoleh angka debt equity 2,82%, berarti perusahaan mempunyai sumber dana yang sebanding antara hutang dengan modal sendiri. Selanjutnya ada long term debt to equity ratio sebesar 59,53%. Yang ketiga adalah rasio aktivitas. Terdapat perputaran persediaan 6,9 kali.
Dengan demikian, persediaan dalam setahun berputar sebanyak 6,9 kali. Selanjutnya ada average day inventory selama 52 hari, artinya barang atau bahan baku disimpan di gudang selama 52 hari sebelum terjual. Selanjutnya ada perputaran piutang selama 2,37 hari. Selanjutnya ada working capital turnover sebanyak 43,3 kali. Selanjutnya ada total asset turnover sebanyak 10,37 kali. Fixed asset turnover sebanyak 18,54 kali. Yang terakhir ada rasio keuntungan. Terdapat gross profit margin sebesar 18,21%. Selanjutnya profit margin sebanyak 9,06%. Net profit margin sebesar 6,58%. Dan yang terakhir return on asset sebanyak 7,44%. Kemensize atau Neraca, Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia, organisasi nirlaba yang fokus pada proyek kemanusiaan dan perumahan yang sumber pendanaan utama berasal dari donasi dan hibah. Aset lancar mendominasi di 2022 yaitu 93,7% ke 2021 yaitu 94,57%. Menunjukkan likuiditas tinggi karena sebagian besar aset berbentuk kas dan setara kas. Kas dan setara kas menurun dari 89,18% ke 85,87%. Bisa karena lebih banyak pengeluaran untuk program atau investasi pada aset lain. Piutang bersih meningkat dari 0,16% ke 2,97%. Bisa berarti ada lebih banyak donasi yang belum diterima dalam bentuk kas. Kewajiban, pendapatan tangguhan menurun dari 83,27% ke 74,33%. Bisa jadi yayasan telah merealisasikan lebih banyak dana yang diterima ke dalam programnya. Total liabilitas jangka panjang meningkat dari 13,93% ke 21,09%. Ada peningkatan komitmen jangka panjang yang perlu diperhatikan. Aset bersih menurun drastis dari 28,86% ke 2,61%. Bisa menjadi indikasi bahwa yayasan menggunakan lebih banyak sumber dayanya untuk operasional atau program. Kesimpulannya, likuiditas tetap tinggi, aset lancar dominan, dan dana donasi mulai direalisasikan. Penurunan aset bersih bisa jadi perlu dipantau karena bisa menunjukkan pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Slide selanjutnya menjelaskan tentang analisis neraca Kemensize Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia. Dari data yang disajikan, aset lancar mendominasi total aset dengan kas dan setara kas mencapai 85,87% pada tahun 2022 dan 89,18% pada tahun 2021. Ini menunjukkan likuiditas yang tinggi. Kemudian aset tidak lancar hanya sekitar 6% dari total aset, yang berarti aset yayasan lebih banyak dalam bentuk likuid. Kemudian liabilitas jangka pendek mengalami sedikit perubahan dengan utang program sekitar 2,83% pada tahun 2022 dan 1,70% pada tahun 2021. Kemudian liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan dari 13,07% di tahun 2021 menjadi 21,01% pada tahun 2022. Yang mungkin mencerminkan peningkatan komitmen jangka panjang. Kemudian aset bersih turun dari 0,86% pada tahun 2021 menjadi 2,61% pada tahun 2022, yang berarti ada sedikit peningkatan dalam kekayaan bersih yayasan. Secara keseluruhan, yayasan memiliki struktur aset yang likuid dan liabilitas yang terkendali yang penting untuk berkelanjutannya operasional. Pada slide berikutnya, terdapat laporan laba rugi Kemensize pada Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia. Ringkasan 2022, pendapatan dijadikan sebagai 100% sebagai dasar perhitungan. Biaya operasional lebih besar dari pendapatan, yaitu 109,88%, menunjukkan bahwa pengeluaran lebih tinggi daripada pemasukan utama. Pendapatan beban lain-lain sebesar 2,66%, yang sedikit membantu menutupi defisit operasional.
Kemudian penurunan aset bersih sebelum pendapatan komprehensif lainnya sebesar min 7,23% menunjukkan adanya kerugian operasional. Lalu pendapatan komprehensif lainnya termasuk pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar 0,27% memberikan sedikit tambahan pendapatan. Lalu penurunan aset bersih setelah pendapatan komprehensif lainnya tercatat min 6,96% mencerminkan hasil akhir keuangan yang masih mengalami defisit. Berikutnya, total aset bersih di awal tahun sebesar 17,52%, sementara di akhir tahun turun menjadi 10,57% menunjukkan penurunan cadangan yayasan. Secara keseluruhan, yayasan mengalami defisit karena biaya operasional lebih besar dari pendapatan. Baik, untuk kesimpulan makalah ini adalah menyoroti pentingnya pemahaman laporan keuangan dalam organisasi bisnis dan non-bisnis melalui studi kasus PT Ultra Jaya Milk Trading and Company dan Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia. Perbedaan orientasi, sumber pendapatan, dan standar akuntansi mencerminkan keunikan manajemen keuangan masing-masing. Analisis rasio keuangan, common size, dan indeks digunakan untuk mengevaluasi kinerja di mana PT Ultra Jaya berfokus pada profitabilitas dan efisiensi, sedangkan Yayasan Habitat lebih menekankan transparansi dan akuntabilitas. Baik, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.